Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak lama lagi akan datang bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu dengan bulan tersebut dan semoga kita bisa mengisi hari-hari yang indah di bulan tersebut dengan ibadah yang maksimal dan optimal. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, terlalu banyak dalil akan keutamaan bulan Ramadan. Saya akan singgung sedikit saja. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang merupakan bulan penuh keberkahan. Dan tentunya keberkahan Al-Qur'an, keberkahan bulan Ramadan sangat banyak. Di antaranya bulan Ramadan adalah alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan yang Allah pilih untuk diturunkan Al-Qur'anul Karim. Sehingga dikatakan dia adalah sayyidus syuhur, pimpinan para bulan, bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang ada. Dan di antaranya sebagaimana penjelasan para ulama bahwasanya bulan Ramadan disebut dengan berkah, mubarak, dan keberkahan adalah thubut al-khairil katsir, yaitu tetapnya kebaikan yang banyak. Dikatakan suatu itu mubarak atau berkah karena banyak kebaikan di dalamnya dan menetap. Oleh karenanya para ulama mengatakan beribadah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya baik secara kuantitas maupun kualitas, baik secara kuantitas maupun kualitas. Meskipun tidak ada dalil yang secara spesifik selain Lailatul Qadar menunjukkan berapa jumlah banyak dilipat gandakan tersebut, tetapi secara umum para ulama sepakat orang beribadah di bulan Ramadan tidak sama dengan beribadah di luar bulan Ramadan. Di antara isyarat-isyarat yang menunjukkan akan hal ini seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya lebih banyak kedermawanannya ketika di bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW sepuncak-puncak dermawanannya ketika di bulan Ramadan. Tentunya tidaklah Nabi lebih dermawan di bulan Ramadan kecuali karena pahalanya lebih banyak. Demikian juga misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i." Bahwasanya umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Ini menunjukkan bahwasanya umrah di bulan Ramadan tidak sama seperti umrah di luar bulan Ramadan. Tentu pahala umrah sendiri sudah sangat besar. Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah satu dengan umrah yang lain adalah penebus dosa-dosa di antara keduanya. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan umrah bahwasanya tanfi al-khabath atau tanfi adz-dzunub wal faqr, bahwasanya umrah bisa menghilangkan kefakiran dan juga menghilangkan dosa-dosa. Kama yanfil kir khabathal hadid, sebagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karatan besi. Itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lebih spesifik karena umrah tersebut dikerjakan di bulan yang mulia, maka seakan-akan pahala umrah tersebut seperti berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga misalnya malam Lailatul Qadar yang kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya siapa yang beribadah di malam tersebut diberi taufik oleh Allah dengan ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita bagi secara tahun itu 83 tahun lebih. 83 tahun lebih. Dan kita hanya beribadah di malam Lailatul Qadar, salah satu di antara malam ganjil di 10 hari terakhir, paling ibadah maksimal mungkin 10 jam. Kalau taruhlah satu malam 10 jam, 11 jam dipotong dengan istirahat misalnya 2 jam atau 3 jam, ya kita hanya beribadah sekitar 8 jam dengan ibadah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah maghrib
sampai terbit fajar subuh, maka seakan-akan kita beribadah bukan seperti 83 tahun, tapi kata Allah khairun, lebih baik dari 83 tahun. Ini di antara bonus yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seorang diberi taufik untuk mendapatkan Lailatul Qadar 10 tahun berturut-turut, maka seakan-akan dia beribadah lebih baik dari 830 tahun. Lebih baik dari 830 tahun. Ini adalah suatu bonus yang sangat luar biasa, mengingat umat atau umur umat Muhammad singkat, antara 60 sampai 70 tahun dibandingkan umat-umat terdahulu seperti umat Nabi Nuh yang umurnya sampai ratusan tahun. Maka ini adalah kesempatan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan pahala yang banyak. Ini semua isyarat bahwasanya beribadah di bulan Ramadan tidak sama dengan ibadah di luar bulan Ramadan. Maka seorang hendaknya termotivasi untuk ibadah apapun. Silaturahmi di bulan Ramadan, bikin acara undang keluarga makan di bulan Ramadan, berbakti kepada orang tua di bulan Ramadan tidak sama seperti di luar bulan Ramadan. Berzikir di bulan Ramadan tidak sama seperti berzikir di luar bulan Ramadan. Baca Al-Quran di bulan Ramadan tidak sama seperti baca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Bersedekah di bulan Ramadan tidak sama dengan bersedekah di luar bulan Ramadan, ya. Maka ini bulan spesial yang Allah siapkan untuk kita, hendaknya kita menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Di antara keutamaan bulan Ramadan disebutkan bahwasanya bulan Ramadan futihat abwabul jannah. Dalam riwayat futihat abwabus sama. Pada bulan Ramadan dibukakanlah pintu-pintu langit. Disebut juga dalam riwayat dibukakan pintu-pintu surga. Apa maksudnya dibukakan pintu-pintu langit dalam sebagian riwayat? Maksudnya ada yang mengatakan dibukakan pintu-pintu langit artinya amal mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'uh." Kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pintu langit terbuka, maka amal soleh mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwasanya dibukakan pintu-pintu langit, maksudnya rahmat Allah mudah turun kepada hamba-hambanya. Karena rahmat Allah, ya, kalau kita boleh katakan benar-benar diturunkan sangat banyak di bulan Ramadan. Kemudian ada yang mengatakan dibukakan pintu-pintu langit, maksudnya doa mudah dikabulkan. Doa mudah dikabulkan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang berpuasa, apalagi menjelang berbuka, ya, atau sepertiga malam yang terakhir, adalah doa-doa yang mudah dikabulkan, terutama di bulan Ramadan. Ini isyarat dari makna futihat abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Dalam riwayat futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Maksudnya apa? Seakan-akan pintu surga sudah terbuka menyambut orang untuk masuk surga. Isyarat bahwasanya untuk masuk surga sangat mudah seorang beribadah di bulan Ramadan. Seorang beribadah di bulan Ramadan sangat mudah untuk masuk surga. Makanya dalam hadis, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Bahwasanya di bulan Ramadan ada orang-orang yang tercatat terbebas dari neraka jahanam, dicatat masuk surga, dan itu berlaku setiap malam bulan Ramadan. Dan kita bulan Ramadan ada, kalau bukan 29 malam, ada 30 malam. Maka setiap malam tersebut ada kesempatan bagi kita untuk tercatat terbebaskan dari neraka jahanam dan masuk surga. Kalau kita tidak mendapatkan di malam pertama, masih ada malam kedua. Tidak dapatkan malam kedua, masih ada malam ketiga, dan seterusnya sampai malam ke-29 atau malam ke-30. Maka ini kesempatan bagi kita untuk meraih keberkahan bulan Ramadan dengan sebanyak-banyaknya agar dicatat sebagai hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka jahanam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bulan Ramadan bahwasanya bulan Ramadan dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seorang mudah beribadah. Makanya Nabi SAW mengatakan wasufiddatis syayatin, pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Apa yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu? Ada yang mengatakan bahwasanya gerak setan diperkecil, dipersempit. Memang setan bisa menggoda, tapi dia seakan-akan terbelenggu sehingga dia tidak leluasa menggoda sebagaimana biasanya. Karena di bulan Ramadan ada juga orang yang bermaksiat, ya, tetapi lebih sedikit daripada di bulan-bulan biasanya. Ada yang mengatakan sufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu, maksudnya maradatus syayatin, yaitu gembong-gembong para syaitan. Maka gembong-gembong para syaitan dibelenggu
Sehingga yang menggoda adalah setan-setan kroco ya. Oleh karenanya kalau ada orang di bulan Ramadan masih tergoda juga, berarti dia digoda oleh apa? Setan-setan apa? Kroco. Berarti imannya lemah. Imannya apa? Lemah ya. Buktinya bulan Ramadan masih bermaksiat berarti imannya apa? Lemah. Karena setan-setan, gembong-gembong setan sedang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengkondisikan bulan tersebut sehingga seorang tidak mudah digoda oleh syaitan. Kemudian ada suara yang menyeru agar kita semangat. Kata Nabi SAW, "Yunadi munadin." Ada yang menyeru, "Ya baghiyal khairi aqbil," wahai pencari kebaikan, semangatlah. "Wa ya baghiyasy syarri," wahai orang-orang yang mencari keburukan, ingin bermaksiat, aqsir, maka berhentilah. Ada seruan-seruan keimanan dalam hati seorang mukmin untuk semangat melakukan ibadah dan untuk berhenti dari maksiat yang dia lakukan. Ini dirasakan oleh banyak orang. Ada semangat, motivasi yang muncul dengan sendirinya ketika datang bulan Ramadan. Karenanya, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita semua berusaha untuk menyambut bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Ketahuilah sejauh mana semangat kita untuk menyambut bulan Ramadan semakin tinggi, maka keberkahan semakin besar yang akan kita dapatkan. Allah dalam hadis qudsi mengatakan, "Man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an," atau "Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an." Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya dengan sehasta. Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, maka akan mendekat kepadanya dengan sedepa. Menunjukkan bahwasanya jika orang semangat, maka Allah lebih semangat. Keberkahan akan semakin banyak. Dan itu yang dilakukan oleh para salaf. Mereka dahulu setengah tahun berdoa agar Ramadan mereka sebelumnya diterima, dan mereka berdoa juga setengah tahun agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan, agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Artinya kerinduan mereka kepada bulan Ramadan sangat besar, karena mereka tahu inilah saatnya bersaing untuk mendapatkan kebaikan dan pahala surga sebanyak-banyaknya, karena ini adalah bulan kesempatan untuk beribadah di mana pahala dilipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Maka sungguh merugi seorang yang mendapati bulan Ramadan lantas dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anf," sungguh merugi man adraka Ramadan fansalakha falam yukfar lahu. Seorang mendapati bulan Ramadan, lantas bulan Ramadan lewat 30 hari atau 29 hari lewat, kemudian ternyata dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena telah dibukakan kesempatan besar bagi dia, namun dia tidak memanfaatkannya. Kalau seorang tidak beribadah di bulan Ramadan, kemudian mau beribadah di bulan apa lagi? Kalau seorang tidak bertobat di bulan Ramadan, kapan lagi dia mau bertobat? Maka semangat persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Oleh karenanya kita dulu di Arab Saudi sering mendengar khutbah. Ada khutbah di masjid-masjid. Sebagian khatib menyampaikan terutama ketika akan datang 10 hari terakhir. Mereka menyampaikan, wahai para jamaah, sebentar lagi 10 hari terakhir. Maka persiapkan diri ya. Kalau bisa beli makanan sebelum datang 10 hari terakhir, itu beli makanan yang banyak, masukkan ke kulkas sehingga tidak banyak ke pasar sebelum datang 10 bulan Ramadan. Masalahnya kalau gaji belum turun ya bagaimana ya. Kalau bisa beli baju lebaran sebelum 10 hari terakhir lakukan. Agar ketika 10 hari terakhir tidak iktikaf di mal, tapi iktikaf di masjid. Karena kalau enggak sibuk cari baju lebaran, malam 21 belum dapat, cari lagi malam 23. Malam 23 belum dapat baju lebaran, cari lagi malam 25 dan seterusnya. Akhirnya buang-buang waktu di mal. Artinya menunjukkan mereka serius ketika ingin menyambut bulan Ramadan. Siapa yang bisa mengatur jadwalnya sehingga dia bisa lebih konsen di bulan Ramadan, maka itu yang terbaik. Subhanallah, sebagian pengusaha yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bekerja kemudian mereka libur sebulan penuh di bulan Ramadan. Ada sebagian pengusaha seperti itu. Sebulan penuh mereka di Mekah dan Madinah untuk beribadah kepada Allah, ya. Maka seorang berusaha mengatur jadwalnya dengan kalau dia berniat karena Allah, Allah akan mudahkan. Sehingga ketika datang bulan Ramadan tetap dia beraktivitas tapi dikurangi aktivitasnya karena dia ingin beraktivitas untuk akhirat bisa lebih fokus. Ini diatur. Maka siapa yang berusaha menyambut bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan keberkahan lebih banyak. Jangan jadikan bulan Ramadan seperti jadwal rutinitas tahunan yang tidak kita pedulikan. Ya sudah lewat, datang pergi. Tidak, kita harus menyambutnya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh semangat.
Oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, memberi taufik kepada kita untuk bisa optimal dalam beribadah di bulan tersebut. Baik, itu sedikit tentang keutamaan bulan Ramadan, tentunya masih banyak keutamaannya. Baik. Yang mau kita bahas berikutnya adalah bagaimana atau apa hukum-hukum yang terkait sebelum datang bulan Ramadan. Hukum-hukum yang terkait sebelum datang bulan Ramadan. Di antara hukum yang terkait sebelum bulan Ramadan adalah diharamkan berpuasa sebelum datang bulan Ramadan, puasa sehari atau 2 hari sebelum datang bulan Ramadan. Diharamkan. Di antara tujuannya yaitu syariat ingin memisahkan antara bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan spesial. Maka seorang dilarang untuk berpuasa di hari yang diragukan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu." Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Tidak boleh berpuasa, siapa tahu sudah masuk bulan Ramadan, untuk hati-hati. Pada tanggal 29 Sya'ban puasa atau 30 Sya'ban puasa, jangan, kata Nabi, tidak boleh. Ya, tidak boleh mendahului bulan Ramadan. Kecuali illa rajulun kana yasumu shauman, kecuali seorang sudah biasa berpuasa, falyasumhu, maka enggak apa-apa kebiasaan dia. Dia puasa Senin Kamis, biasa puasa Daud. Kalau kebetulan ngepasi tanggal 29 Sya'ban atau ngepasi 30 Sya'ban, puasa Senin Kamis tersebut atau puasa Daud tersebut, maka tidak jadi masalah. Adapun seorang yang tidak biasa puasa tiba-tiba ingin puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan untuk hati-hati, maka ini hati-hati yang tidak diperbolehkan. Makanya dalam hadis dari Ammar bin Yasir, Rasulullah SAW bersabda, atau Ammar bin Yasir berkata, "Man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim." Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, Ramadan atau bukan, maka sungguhnya telah bermaksiat kepada Abul Qasim, itu bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya seorang boleh berpuasa di bulan Sya'ban, tapi ketika sudah menjelang akhir bulan Sya'ban, maka hendaknya dia berhenti berpuasa. Tidak boleh dia berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali puasa tersebut kebiasaannya. Kemudian yang kedua, terkait menentukan kapan tiba bulan Ramadan. Mengetahui bulan Ramadan tiba, demikian juga kapan bulan Syawal tiba, kapan bulan haji tiba, ya. Dalam Islam yaitu dengan dua cara. Pertama dengan melihat hilal. Yang kedua, kalau hilal tidak terlihat, maka dengan disempurnakannya bulan sebelumnya. Artinya kalau dalam bulan Ramadan kita ingin tahu apakah sudah masuk bulan Ramadan atau tidak, maka 2 cara. Tidak ada cara yang ketiga. Cara yang pertama adalah dengan melihat hilal. Kata Rasulullah SAW, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30." Kata Nabi SAW, berpuasalah karena melihat hilal, Kemudian berlebaranlah karena melihat hilal. Kalau seandainya hilal tidak terlihat, kata Nabi, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Dari sini para ulama ijma' bahwasanya ulama sepakat, tidak ada khilaf di antara mereka untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan cuma dengan 2 cara. Pertama melihat hilal, kalau hilal tidak terlihat, maka menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Fa in hala bainakum wa bainahu sahab, fa akmilu iddata Sya'ban 30." Jika ternyata hilal tersebut ada tapi dihalangi oleh awan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Rasulullah bilang ada hilalnya. Fa in hala bainahu wa bainakum. Jika ada halangan, yaitu awan menghalangi antara kalian dan hilal, hilalnya ada atau tidak? Ada, tapi terhalangi oleh apa? Awan. Maka apa yang kita lakukan? Sempurnakan bulan Sya'ban selama 30 hari. Nah, hadis seperti diriwayatkan oleh banyak sahabat. Bukan cuma dari Ibnu Umar, ada beberapa sahabat ya.
meriwayatkan hadis dengan makna hadis ini. Oleh karenanya, pendapat yang lebih tepat bahwasanya untuk menentukan adanya satu Ramadan atau tidak dengan terlihatnya hilal atau disempurnakan bulan Sya'ban selama 30 hari. Tapi ada yang berkata, Ustaz, sekarang sudah modern, kita dengan ilmu hisab kita bisa mengetahui kapan hilal muncul atau tidak. Kapan hilal muncul atau tidak. Pendapat fuqaha 4 mazhab bahwasanya yang menjadi patokan adalah ru'yatul hilal, terlihatnya hilal, bukan adanya apa? Hilal. Karena hilal itu mungkin saja ada tapi tidak bisa kelihatan. Mungkin saja ada tapi tidak bisa kelihatan. Contoh, jika hilal tersebut ternyata sebelum matahari terbenam dia berada di atas cakrawala cuma 1 derajat atau 2 derajat. Ini tidak mungkin kelihatan. Apalagi 0, sekian derajat, maka tidak mungkin kelihatan. Memakai alat pun tidak bisa kelihatan. Kenapa tidak bisa kelihatan? Karena ketika matahari baru terbenam, cahaya matahari masih kuat, sehingga hilal tersebut sangat tipis dan akan tertutup dengan cahaya matahari. Memakai alat apapun tidak bakalan bisa kelihatan. Apalagi cuma 0, sekian derajat. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita bilang hilal di atas cakrawala 2 derajat, maksudnya dia ada 8 menit, 1 derajat 4 menit. Setelah matahari terbenam masih ada 4 menit dia mulai tenggelam. Kalau 2 derajat 8 menit, kalau 3 derajat 12 menit. Dan dia sangat kecil dan dia kemudian cari-carinya susah. Kalau cuma 1 derajat berarti 4 menit sudah tenggelam. Dan itu sangat tipis dan sangat sulit dilihat. Apalagi cuma 0, sekian derajat, mustahil untuk dilihat. Tetapi bukankah secara astronomi hilal sudah terlihat atau sudah ada? Bukankah secara astronomi perhitungan hilal sudah ada? Kita bilang iya, mungkin secara astronomi hilal sudah ada. Tapi yang dipakai oleh syariat bukan hilal falaki, tetapi hilal syar'i. Hilal syar'i bukan hilal falaki. Hilal syar'i itu adalah hilal yang terlihat, bukan hilal yang ada. Dan dalam syariat ada yang semisal ini. Secara sains benar, tetapi tidak dianggap oleh syariat. Contoh, kalau ada orang berzina, ini gampangannya, orang berzina, seorang menuduh orang lain berzina, maka dan dia lihat dengan mata kepala sendiri bahwasanya si A berzina dengan si B dan dia melihat kemaluan masuk dalam kemaluan. Apakah laporannya kepada pemerintah Islam diterima? Bisa diterima dengan syarat dia mendatangkan 4 saksi. 4 saksi, semua 4 saksi tersebut melihat ember masuk sumur. Jika dia tidak mendapatkan 4 saksi, maka dia yang dihukum, dia yang didera 100 dera. Padahal secara sains benar-benar dia melihat, matanya melihat ini berzina dengan sini. Tapi untuk menentukan ini berzina atau tidak ada aturan syar'i. Faham? Aturan syar'inya harus terpenuhi. Yaitu harus ada 4 saksi yang melihat. Ini contoh, maksudnya kenyataan berbeda dengan yang dianggap oleh syariat. Faham? Kenyataannya berzina. Tetapi aturan untuk diterima oleh syariat tidak terpenuhi. Kenapa tidak ada 4 saksi? Faham? Mungkin secara hitungan sains ada, secara falaki astronomi atau hilal al-falaki, hilal astronomi sudah ada secara hitungan karena 0,1 derajat berarti sudah ada. Tetapi bukan itu yang dimaksud oleh syariat. Yang dimaksud oleh syariat adalah hilal syar'i, ada persyaratannya, harus bisa dilihat. Kalau tidak bisa dilihat maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ini contoh pertama yang mirip. Contoh kedua, seperti kasus yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Dalam syariat, kalau pasang suami istri menikah syar'i, kemudian istrinya berzina, si A punya istri secara syar'i, ternyata si A ini istrinya berzina dengan laki-laki B dan dia masih statusnya istri si A, kemudian akhirnya hamil dan si A tidak mengadukan kepada, dia tahu atau tidak tahu enggak urusan, dan dia tidak mengadukan kepada pemerintah bahwasanya istrinya berzina, dia tidak mengadukan. Kemudian akhirnya istrinya mengandung, kemudian melahirkan dan anaknya mirip si B. Anaknya mirip dengan apa? Si B. Taib. Secara anak biologis DNA anaknya siapa? B. Tetapi secara syariat dia anaknya si A. Faham? Secara syariat dia anaknya si A. Syariat punya hukum tersendiri. Kata Nabi SAW, walil akhir hajar. Ya. Bahwasanya orang yang berzina hanya mendapatkan batu, tidak mendapatkan anaknya. Syariat punya hukum tersendiri. Paham? Berarti beda antara sains, artinya secara kenyataan, dengan hukum syar'i. Contoh lagi, Rasulullah SAW menyebut tentang masalah solat gerhana. Ya.
Kata Rasulullah sallam, fa in ra'aitumuhu, kalau kalian melihat gerhana maka salatlah. Taib, secara perhitungan terjadi gerhana tapi ternyata hujan. Misalnya, gerhana tidak terlihat. Paham? Kita salat gerhana atau tidak? Tidak salat gerhana. Meskipun secara perhitungan astronomi gerhana terjadi. Artinya saya ingin menyampaikan bahwasanya syariat punya iktibar, punya aturan tersendiri. Contoh lagi, contoh yang keempat. Rasulullah mengatakan tentang seorang ketika solat dia ragu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan dia batalkan solatnya sampai dia mendengar bau kentut atau dia mencium bau kentut. Ketika dia ragu-ragu, saya kentut atau tidak misalnya. Kok kayaknya duburnya ada keluar hembusan udara yang lembut sekali. Aduh, apalagi perutnya guruk-guruk, aduh. Tapi dia enggak mendengar suara keluar. Dia sudah berusaha mendengar, tidak ada suara. Dia mencium pun tidak ada. Bisa jadi tetangganya cium diam-diam. Tetapi ternyata dia lanjutkan salat. Salatnya sah atau tidak? Sah. Meskipun kenyataannya mungkin keluar. Secara sains keluar. Kalau dilihat di CCTV kemudian dipasang detektor ketahuan. Cuma ada aturan syariat, paham? Ada aturan syariat. Maka sebagian saudara-saudara kita yang berpatok pada adanya hilal, mereka berdalil dengan sains. Bahwasanya ini ilmu kita bisa tahu dengan hisab, dengan hitung-hitungan, maka meskipun 0, sekian derajat hilal sudah ada. Kita bilang enggak. Syariat memandang bukan hilal astronomi, tetapi hilal syar'i. Hilal syar'i ada syaratnya. Syaratnya harus terlihat. Jika tidak terlihat, maka menyempurnakan bulan Sya'ban berapa hari? 30 hari. Dan ini banyak nukilan ijma'. Nukilan ini banyak sekali. Tentang bahwasanya inilah ijma' dan tidak ada pendapat yang lain. Paham? Dan ini pendapat 4 mazhab. Oleh karenanya, insyaallah kita menentukan puasa atau Ramadan mengikuti pemerintah. Karena pemerintah menggunakan metode ru'yatul hilal. Hilal terlihat. Paham sampai di sini? Taib. Berikutnya terkait dengan niat. Taib, niat dalam hadis kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, man lam yujmi' siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memantapkan niat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dalam riwayat yang lain, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri. Barang siapa yang tidak memantapkan niatnya untuk puasa sebelum terbit subuh, terbit fajar. Dalam riwayat yang lain, man lam yubayyitis siyam minal lail. Siapa yang tidak memantapkan niatnya sejak malam hari. Maka di antara syarat untuk berpuasa, puasa Ramadan, dia harus berniat sebelum terbit fajar. Sebelum adzan subuh dia sudah niat, besok saya mau puasa. Besok saya mau puasa. Itu harus dia niatkan. Jika dia niatkan besoknya setelah terbit fajar, tidak tahulah besok saya puasa atau enggak tahu. Dia masih ragu. Kemudian besok ketika sudah terbit fajar, saya mau puasa deh, tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak pasang niat sebelum terbit fajar, sebelum adzan subuh. Dan ini berlaku pada puasa-puasa wajib, seperti puasa Ramadan, seperti puasa nazar, seperti puasa qada. Maka ini harus diniatkan sebelum terbit fajar. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, maka seorang boleh berniat meskipun di pagi hari, dengan syarat dia belum makan dan minum dari pagi hari. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW sering kalau di pagi hari tanya kepada istrinya, hal indakum ta'am, apakah ada makanan? Kata istrinya tidak ada, maka Nabi SAW mengatakan, idzan fa ana shaim. Kalau gitu saya puasa. Kalau begitu saya puasa. Berarti Nabi baru niat kapan? Baru sekarang di pagi hari. Rasulullah niat untuk makan. Hal indakum ta'am, apakah ada makanan sarapan? Apa maksud Nabi tanya ada sarapan? Mau apa sih? Mau makan. Ternyata tidak ada. Nabi mengatakan idzan fa ana shaim. Kalau gitu saya
puasa. Berarti puasa sunnah boleh diniatkan di siang hari dengan syarat belum makan dan minum dari pagi hari. Tetapi kapan argo pahala mulai berjalan? Argo pahala berjalan semenjak dia berniat. Kalau dia berniat sejak jam 7, ya pahalanya berjalan dari jam 7. Kalau dia berniat jam 10, ya pahalanya berjalan mulai jam 10. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Dan subhanallah, Al-Hafidh atau Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya menyebut ada sekitar 6 sahabat yang kebiasaannya sama seperti Nabi. Kalau tanya sama istrinya, ada makanan enggak, ada sarapan enggak? Istrinya mengatakan tidak ada. Mereka berkata, kalau begitu kita puasa. Subhanallah. Sabar-sabar para sahabat dahulu ya. Kita tanya, Mami ada sarapan enggak? Enggak ada. Kalau gitu papi puasa. Kalau suami semua seperti ini, Masya Allah ya. Besok tanya lagi, Mami ada sarapan enggak? Enggak ada papi. Ya udah, papi puasa deh, Masya Allah. Besoknya lagi, Mami ada makan enggak? Enggak ada. Mami ngapain aja? Mami ngapain aja? Medsos melulu. Masa papi puasa setiap hari? Sahabat disebut 6 orang, diriwayat dari mereka seperti itu kebiasaan mereka. Kalau enggak ada makanan puasa. Subhanallah. Bagaimana miskinnya mereka, hidup mereka. Kita pagi-pagi sudah berbagai macam makanan. Kalau enggak di rumah, di luar rumah. Mau nasi uduk, mau nasi kuning, mau gorengan, apa lagi? Oncom lah, berbagai macam judul makanan di pagi hari. Tetapi kalau puasa wajib harus berniat sejak apa? Sejak malam. Nah, para ulama berselisih apakah niat tersebut harus setiap malam atau boleh dirapel untuk sebulan penuh? Ada 2 pendapat. Sebagian ulama mengatakan boleh dirapel sebulan penuh, ada yang mengatakan harus setiap malam. Karena setiap hari puasa adalah ibadah mustaqillah, ibadah tersendiri. Hari pertama tidak ada kaitan hari kedua tidak ada kaitan hari ketiga. Berbeda dengan solat. Solat Isya 4 rakaat terkait rakaat pertama sampai rakaat terakhir, terkait enggak? Terkait. Kalau batal rakaat keempat, batal semua solat. Tapi kalau puasa dia per hari. Oleh karena yang lebih hati-hati, seorang selalu berniat setiap apa? Setiap malam. Yang penting dia niat, yang dalam hati besok mau puasa selesai. Tidak perlu dia ucapkan misalnya, tidak perlu melafalkan tertentu, tidak perlu. Yang penting dia sudah niat. Karena tidak diriwayatkan dari Nabi mau lafalkan tentang niat. Maka cukup dia niatkan dalam dirinya, maka sudah cukup. Ya. Seorang misalnya beli nasi goreng, niatnya untuk sahur. Dia tidak ngomong apa-apa, kemudian beli nasi goreng, kemudian dia taruh, kemudian dia pasang weker jam 4:30 atau jam 4, kemudian ternyata dia bangun jam 7. Misalnya. Puasanya sah atau tidak kalau dia berpuasa? Sah, karena dia sudah niatnya ditandai dengan beli nasi goreng. Meskipun dia kebablasan, ya, sudah sah. Ada pendapat yang ringan, pendapat sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan berniat sekaligus dirapel sebulan. Saya berniat puasa sebulan penuh. Mereka berdalil dengan hadis dalam Sahih Bukhari, syahrani la yanqusan, 2 bulan yang tidak berkurang, yaitu Ramadan dan Dzulhijjah. Ramadan dan Dzulhijjah ini 2 bulan yang mulia. Ramadan dan Dzulhijjah. Dzulhijjah ada 10 hari pertama yang mulia dan juga ada amalan-amalan haji di bulan tersebut. Ramadan adalah bulan suci Ramadan. Maksudnya apa 2 bulan tidak berkurang? Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya bulan tersebut 29 hari atau 30 hari sama mulianya. Bulan tersebut 29 hari atau 30 hari sama mulianya. Dari sini mereka mengambil istimbat hukum bahwasanya syariat memandang bulan tersebut satu kesatuan. Syariat memandang bulan tersebut satu kesatuan sehingga 29 atau 30 dianggap sama. Dari sini mereka mengatakan seorang berniat puasa bulan Ramadan sebulan penuh boleh. Ini pendapat ya, pendapat. Namun lebih hati-hati adalah seorang berniat setiap malam. Dia niatkan sebulan penuh dan dia tekankan lagi setiap malam dia berniat untuk apa? Puasa. Terutama kalau dia ada batal di tengah, maka dia niatkan untuk sisa hari dia niatkan untuk puasa. Baik. Berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana cerita tentang perkembangan puasa bulan Ramadan. Kewajiban puasa ternyata pada awalnya tidak seperti sekarang yang kita jalani. Kewajiban puasa pertama kali adalah diwajibkan
puasa Asyura cuma sehari dalam setahun. Sehari dalam setahun. Ya, dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-yahud tasum. Ini adalah marhala yang pertama, tahapan yang pertama. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW datang kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadzal yaum?" Hari apakah ini? Alladzi tasumunahu, yang kalian puasai. Orang Yahudi berkata, "Hadza yaumun azim." Ini adalah hari yang agung. "Hadza yaumun anjallahu Musa wa qaumahu." Ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dan kaumnya, wa aghraqa ala Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa berpuasa di hari Asyura 10 Muharram karena bersyukur kepada Allah telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami lebih utama mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fa amaran nasa bisiyamihi, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa hari Asyura. Jadi hari Asyura ini hukumnya wajib pertama kali. Ramadan belum ada. Ramadan belum ada. Dan ternyata hari Asyura ini yang puasa banyak. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain, hari Asyura juga dipuasai oleh orang-orang musyrikin Arab. Dan hari Asyura orang-orang musyrikin Arab, orang-orang Quraisy mengganti kiswah Ka'bah. Mereka mengumumkan hari tersebut. Kemudian juga orang Yahudi juga berpuasa pada hari Asyura. Dan kaum muslimin juga berpuasa pada hari Asyura. Ini kewajiban puasa pertama kali. Hukumnya adalah wajib. Kemudian berkembang, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dan seterusnya ayyama ma'dudat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Ya, syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Maka turunlah ayat-ayat tentang kewajiban puasa bulan Ramadan. Maka berubahlah, yang wajib adalah puasa bulan Ramadan sebulan penuh dalam setahun. Jadilah puasa Asyura jadi sunnah, tidak wajib lagi. Jadi sunnah dan tidak wajib lagi. Ini marhalah kedua. Tetapi pada marhalah kedua ini pertama kali diberi takhir, pilihan. Ya. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mampu untuk berpuasa, ya, kemudian dia tidak ingin berpuasa, maka boleh. Meskipun dia mampu, tetapi dia harus bayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Satu hari satu makanan buat orang miskin. Satu hari satu makan, siang atau malam. Kemudian kata Allah, wa antasumu khairul lakum, kalian berpuasa lebih baik. Ya. Pada turun ayat ini Allah beri takhir, pilihan. Ini tahapan berikutnya. Boleh berpuasa, boleh tidak. Yang pengin puasa, meskipun pengin puasa maka itu lebih baik. Yang tidak pengin puasa, meskipun dia masih muda, meskipun dia mampu, dia boleh tidak puasa tapi bayar fidyah. Tahapan berikutnya ada pilihan. Faham? Ini tahapan keberapa? Kedua. Tahapan ketiga, maka tidak ada pilihan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Tidak ada pilihan, siapa yang ya melihat bulan, yaitu melihat hilal atau mendapati bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa, tidak ada pilihan. Yang bayar fidyah cuma yang tidak mampu untuk berpuasa. Seperti kakek tua, nenek tua yang tidak mampu lagi berpuasa, orang yang sakit, yang tidak mungkin sembuh, maka mereka lah yang bayar apa? Fidyah. Adapun yang mampu berpuasa, maka wajib berpuasa, tidak ada pilihan. Paham? Kemudian tahapan berikutnya juga yang disebutkan dalam tahapan puasa. Dahulu lebih berat. Orang kalau sahur, dia hanya boleh makan di malam hari antara maghrib sampai isya, itu saja. Jadi sahur terakhir sampai solat isya. Atau sebelum tidur, Siapa yang sudah solat isya, mungkin dia tunda solat isyanya jam 9, jam 10. Atau dia sudah tidur, tidak boleh makan lagi. Misalnya dia tidur jam 9, udah, enggak boleh makan lagi. Bangun jam 1 lapar, enggak boleh makan lagi. Aturannya batas terakhir makan sahur atau makan malam cuma salat isya atau sebelum apa tidur. Ini dikatakan oleh dalam riwayat Ibnu Abbas dari dalam Sunan Abu Dawud, kana nasu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallau al-atamata hurima alaihim at-ta'amu wasyarabu wan nisa wa saumu ila al-qabilah. Adalah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika para sahabat sudah salat isya, maka diharamkan bagi mereka untuk makan lagi, untuk minum lagi,
dan untuk menggauli istri-istri mereka lagi, dilarang. Akhirnya mereka berpuasa sampai besok, sampai terbenam matahari lagi besok hari. Ini aturan berat. Berat atau tidak? Berat, karena jadwal sahur cuma sebentar. Antara maghrib sampai isya atau maghrib sampai sebelum tidur. Maka terjadilah suatu peristiwa yang menyedihkan menimpa seorang sahabat namanya Qais bin Sirma al-Ansari. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsiya. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari mereka berpuasa, kemudian datang iftar, waktu berbuka, kemudian tidur sebelum dia berbuka, maka dia tidak boleh makan lagi karena sudah terlanjur tidur. Tidak boleh makan lagi. Kemudian berpuasa sampai besok hari lagi. Wa inna Qais bin Sirmah al-Ansari kana sha'iman. Ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah al-Ansari dari kaum Ansar. Dia berpuasa. Falamma hadara al-iftar ata imra'atahu. Tatkala tiba waktunya berbuka puasa, dia pun mendatangi istrinya. Faqala laha, dan dia bertanya, "A indaki ta'amun?" Wahai istriku, ada bukaan enggak? Ada takjilan enggak? Qalat la, tidak ada. Subhanallah. Sahabatul miskin-miskin. Ada buka enggak? Enggak ada. Kata istrinya, "Walakin antaliku fa atlubu laka." Tapi saya akan pergi carikan makanan buat kamu. Subhanallah. Sahabat ini enggak ngomel, kamu ngapain aja. Subhanallah. Mungkin memang enggak ada. Kebiasaan bagi mereka kadang makan, kadang enggak makan, kadang sarapan, kadang enggak sarapan, kadang makan malam, kadang enggak makan malam. Sehingga dia pun tidak marah-marah. Di sini bilang, sebentar ya Mas, saya cari dulu. Ini tidak marah-marah, dia bilang, "Ayo cepat, aku lapar." Enggak. Itu kalau kita atau sebagian kita. Wa kana yaumuhu ya'mal, padahal hari itu dia kerja. Capek kerja siang hari, waktunya berbuka enggak ada makanan. Faghalabatu ainahu, istrinya sedang cari makanan, ternyata dia ngantuk, akhirnya ketiduran. Aturannya apa? Kalau sudah tidur tidak boleh apa? Makan lagi. Faja'athu imra'atuhu, maka istrinya bawa makanan. Falamma ra'athu qalat, tatkala lihat suaminya tidur, udah enggak bisa makan lagi. Khaybatan lak, rugi kamu suamiku. Ini makanan datang, kamu sudah apa? Tidur. Bangun, sudah enggak boleh makan lagi. Aturannya sudah tidur enggak boleh makan lagi. Disebut dalam sebagian riwayat, istrinya bilang, "Karena sayang kau belum tidur." Kata dia, "Enggak, saya sudah tidur." "Enggak, kau belum tidur." "Enggak, saya sudah tidur." Subhanallah. Dia tidak bilang, "Iya, mungkin belum ya." Belum ya. Sahabat ini bertakwa kepada Allah. Dia bilang, "Saya sudah tidur." Istrinya bilang, "Mungkin belum." "Enggak, saya sudah tidur." Akhirnya dia tidak boleh makan lagi, belum berbuka. Akhirnya besok dia kerja lagi seperti kebiasaannya. Falamman tasafan nahar ghusyiya alaihi. Ketika tiba siang hari, dia kerja, akhirnya pingsan. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikanlah kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat hadhil ayat, maka Allah turunkan ayat penyelamat untuk kita semua. Kata Allah, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Di malam hari silakan menggauli istri-istri kalian, sampai firman Allah, "Wa kulu washrabu." Makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah sampai azan subuh. Maka ketika itu peraturan berubah seperti sekarang ini. Terima kasih kepada Qais bin Sirma al-Ansari yang pingsan. Seandainya dia tidak pingsan, kita yang pingsan. Jazahullah khairan ya. Alhamdulillah, dengan sebab dia pingsan kita selamat ya. Akhirnya peraturan puasa berubah. Jadi marhalah yang keberapa ini? Yang terakhir. Yang keberapa? Yang keberapa? Keempat atau kelima? Ya sudahlah, terserah. Taib, maka begitulah urutan puasa, dan banyak aturan-aturan hukum yang bertahap ya. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita membahas tentang adab-adab bersahur. Adab-adab bersahur. Di antara adab bersahur, hendaknya sahur dilakukan menjelang azan. Semakin menjelang azan semakin baik. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr wa akharus sahur." Senantiasa
manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Dan sahur dari kata sahar. Sahar adalah waktu sebelum subuh. Sehingga sebagian ulama berpendapat namanya waktu sahur adalah waktu sebelum subuh. Jadi sahur itu bukan jam 10 malam. Itu namanya waktu makan malam ya. Sahur itu yang menjelang subuh, jam 3, jam 4 menjelang apa? Subuh. Itu namanya makan sahur. Semakin menjelang subuh semakin baik, semakin berkah. Jadi cari waktu makan sahur menjelang subuh. Di antara dalil akan bahwasanya waktu yang sunnah adalah menjelang subuh, dalam hadis dalam Sahihain dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, "Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salat." Kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallam bangkit untuk salat. Qultu, Anas bin Malik berkata, "Kam kana bainal adhani was sahur?" Berapa jarak antara sahur dan azan? Qala qadru 50 ayah, yaitu ukuran 50, membaca 50 ayat. 50 ayat kalau kita baca secara entah mungkin setengah jam, entah berapa menit, tapi intinya tidak panjang antara sahur dengan apa? Dengan azan, antara sahur dengan azan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya juga yang menunjukkan sahur disunahkan di akhir waktu, kata beliau, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail." Sungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan pertama masih malam. "Fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Maka makanlah dan minumlah kalian terus sampai kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum, itu azan kedua. Azan kedua. Padahal jarak antara azan pertama azan kedua tidak begitu lama. Cuma yang satu naik, yang satu turun, yang satu naik. Ya. Kata Al-Qasim bin Muhammad, salah seorang perawi hadis, dia berkata, "Walam yakun bainahuma ila an nazala hadza wa yarqa hadza." Jarak antara azan pertama azan kedua, yang satu setelah azan mungkin dia turun sebentar, kemudian Ibnu Ummi Maktum naik sebentar, kemudian apa? Azan. Jadi antara jarak azan pertama dan kedua mungkin 15 menit, mungkin ya, zaman dahulu. Intinya Rasulullah suruh makan di waktu itu. Antara azan pertama dengan azan apa? Kedua. Sebagian orang menyangka azan pertama untuk bangun solat malam, tidak. Azan pertama itu dikumandangkan agar orang yang solat malam untuk istirahat, siap-siap sahur, paham? Makanya yang benar perkataan as-salatu khairum minan naum itu bukan azan pertama. Kan azan pertama itu bukan untuk bangunkan solat apa? Subuh. Dan juga bukan untuk bangunkan solat malam, tetapi untuk peringatan orang yang sedang solat malam agar berhenti, siap-siap untuk apa? Sahur. Siap-siap untuk sahur. Makanya as-salatu khairum minan naum pada azan kedua. As-salatu khairum minan naum maksudnya solat subuh lebih baik daripada apa? Tidur. Karena azan intinya adalah untuk solat 5 waktu, bukan untuk solat malam, paham? Jadi as-salatu yang dimaksud adalah solat subuh. As-salatu khairum minan naum. Jadi sebenarnya jarak antara azan pertama azan kedua yang mungkin setengah jam, seperempat jam zaman dahulu. Cuma kalau di Mekah dan Madinah dipatok 1 jam karena persiapan memang panjang. Untuk ke masjid semakin jauh karena hotel-hotel semakin apa? Jauh, maka dipatok azan pertama, azan kedua satu jam. Jadi azan pertama itu dulu di zaman Nabi bukan untuk solat malam, tapi liyastarihal qaim, orang yang sedang solat istirahat dan siap-siap untuk apa? Sahur. Ini saya sampaikan menunjukkan bahwasanya waktu sahur dianjurkan menjelang azan. Dari sini kita tahu bahwasanya imsak ya yang ditetapkan oleh sebagian orang 10 menit sebelum azan subuh itu bukan untuk berhenti makan, bukan haram untuk makan dan minum lagi. Karena 10 menit itu lumayan, paham? Bisa nambah sepiring. Lumayan ya. Oleh karenanya maksudnya adalah untuk hati-hati. Mungkin kalau ada pengumuman imsak maksudnya apa? Hati-hati karena 10 menit lagi akan azan apa? Azan subuh, ya. Ya, biasanya 10 menit sebelum azan subuh dibilang waktu imsak. Sebagian orang salah paham, disangka waktu imsak tidak boleh makan. Dan saya dulu kecil begitu. Oh, sudah imsak, waduh enggak boleh makan lagi. Saya enggak tahu. Dan ada yang kasih tahu. Ternyata tidak. Bahkan Rasulullah mengatakan makan dan minumlah sampai kalian mendengar azan. Berarti boleh makan dan minum sampai mendengar azan subuh. Sampai mendengar azan subuh. Tentunya seorang lebih hati-hati kalau dia tahu 1 menit lagi azan subuh dia berhenti, selesai. Dia berhenti. Ya, kalau dia tahu 1 menit lagi azan subuh, hendaknya dia berhenti. Karena kalau sudah azan dia harus berhenti. Dia harus berhenti. Taib. Di antara adab bersahur adalah makan habis tidak tersisa. Kenapa? Karena sahur, makanan sahur semuanya keberkahan.
Kata Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena makan sahur adalah keberkahan. Apa pengaruhnya kita makan sahur? Makan sahur bukan sekedar kalau saya sudah kuat saya enggak usah makan sahur. Saya kuat kok. Rasulullah menyuruh untuk sahur. Walau jur'atan min ma', meskipun hanya seteguk air. Kenapa? Karena sahur itu berkah. Maksudnya makan itu berkah. Ketika esok harinya kau semangat untuk baca Quran, ada termotivasi karena kau baru makan makanan berkah. Beda kalau orang makan tidak berkah. Daging yang tumbuh, fannaru aula bihi. Kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram lebih utama dibakar oleh api neraka. Maka kalau dia makan haram bawaannya maksiat melulu. Ingin ini, ingin anu. Sebagaimana kita dapati sebagian orang dari makan yang haram tetap rakus terhadap dunia, tidak ada qanaah. Dan inginnya maksiat melulu, uang kebanyakan untuk ini, untuk anu. Kenapa? Yang dia makan tidak berkah. Tapi kalau orang makan makanan berkah, maka membuat dia termotivasi untuk beribadah. Maka jangan lupa untuk apa? Sahur. Sehingga besoknya kalau kita puasa, ada semangat baca Quran, ada semangat mungkin dengar pengajian, ada semangat beramal soleh. Karena yang kita makan adalah makanan yang berkah. Kemudian di antara adab sahur, boleh sahur bersama. Sahur bersama. Lihatlah Zaid bin Sabit berkata, tasahharna ma'an Nabi. Kami bersahur bersama Nabi. Berarti Zaid bin Sabit mungkin keluar menjelang subuh, pergi menuju Nabi SAW, mengetuk pintunya, kemudian makan sahur bersama Nabi SAW. Jadi bukan cuma bukber yang ada juga sarbar ya. Tentunya ya, lihat situasi dan kondisi. Tidak apa-apa makan bersama, ya, kemudian makan bareng-bareng menjamu tamu untuk makan sahur. Paling tidak kita di keluarga suami, istri, anak-anak makan sahur bersama sebagaimana disunahkan oleh Nabi SAW. Tapi Ustaz, jika kita sedang bersahur tiba-tiba azan dikumandangkan. Jika azan dikumandangkan dan kita sudah yakin sudah masuk waktu subuh, maka wajib bagi kita untuk berhenti. Khilaf di kalangan para ulama jika tersisa hanya sekedar air misalnya, apakah dia boleh minum atau tidak. Sebagian ulama memandang boleh, rukhsah. Kalau dia sedang makan tiba-tiba dikumandangkan Allahu Akbar, ya Allah sudah azan, maka dia boleh menyelesaikan dengan apa? Minum air putih. Berdasarkan hadis ya idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi ya fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika salah seorang dari kalian mendengar dikumandangkan azan, kemudian sementara gelas ada di tangannya, maka jangan diletakkan gelas sampai dia minum, selesaikan hajatnya. Dijadikan dalil oleh sebagian ulama ini rukhsah, keringanan. Bosnya juga dikumandangkan azan masih boleh apa? Minum. Ini rukhsah. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Karena jelas dalam Al-Quran, kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai jelas terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar tidak boleh makan dan minum lagi. Siapa yang nekat makan dan minum maka batal puasanya. Berdasarkan ayat. Hadis mereka takwil, kata mereka jika mendengar azan pertama atau dia mendengar azan yang dia ragu sudah masuk atau belum. Karena terkadang dia ragu ini masuk atau belum. Intinya maksud saya, kalau sudah azan, kalau kita pun memilih pendapat boleh mengambil rukhsah, maka sekedar minum saja, paham? Selesaikan. Jangan sudah dengar azan, oh santai. Kerupuk keluarin. Sambal, tenang. Dipanasin itunya, cepat panasin, cepat. Makan santai. Rukhsah. Ini bukan rukhsah, ini pelanggaran. Tidak sah puasanya menurut mayoritas ulama. Kalaupun kamu mengambil pendapat tentang rukhsah, maka cukup untuk minum saja. Maka di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang, menunggu azan mereka pegang air. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dimaafkan karena memang awal azan khilaf juga di kalangan para ulama. Tapi maksud saya, kalau bisa kamu tahu, antum tahu bahwasanya 1 menit lagi azan subuh sudah berhenti. Paham? Berhenti ya. Di antara cerita lucu ya, pernah di sebagian pondok, tidak tahu fikihnya dari mana ya. Jadi azan sudah berkumandang, kemudian salah seorang murid mengatakan, Ustaz,
Azan sudah berkumandang. Tunggu, saya belum selesai. Tunggu sebentar. Jangan dulu azan, jangan dulu. Sudah selesai azan. Subhanallah. Allah tidak mengatakan makan dan minumlah sampai ustaz kalian kenyang. Tidak ada. Allah bilang makan dan minum sampai terbit apa? Fajar. Terbit fajar. Taib, di antara fikih yang terkait dengan masalah berbuka, masalah bersahur, jika seorang misalnya suatu tempat dia ragu, dia mungkin HP-nya mati, dia tidak tahu jadwal salat, dia bingung. Ini sudah azan atau belum? Azan sebelum, sementara mungkin di tengah hutan, mungkin di tengah gunung, dia tidak dengar azan sama sekali. Maka dia menanti terbit fajar. Dia menunggu. Selama dia masih ragu, dia boleh makan. Belum ini. Belum. Selama dia masih ragu, dia masih boleh makan. Karena hukum kaidah fikih baqa'u makana ala makan. Asal dalam malam adalah tetapnya malam. Siang itu suatu yang datang, faham? Maka selama belum yakin muncul siang, kita kembali kepada hukum asal. Hukum asal ini masih apa? Malam. Selama kita tidak yakin. Tapi kalau sudah yakin, ada jadwal, ada muadzin yang kita percaya, tidak boleh lagi. Ini saya bicara tentang orang misalnya di tengah hutan, atau di tengah padang pasir, atau di atas gunung, lagi manjat gunung, ya. Kemudian dia bingung sudah azan atau belum, maka dia melihat. Faham? Taib. Ini terkait dengan sahur. Setelah itu, jangan lupa di waktu sahur, waktu yang berkah, jangan lupa berdoa dan berzikir. Seandainya kita selesai sahur masih ada waktu, baca Quran. Berdoa kepada Allah Subhanahu. Mungkin salat subuh misalnya 4:30. Jam 4 sudah selesai makan sahur. Ya udah baca Quran, lanjutkan wirid kita, lanjutkan baca Quran, target kita baca. Jangan kemudian habis itu ngobrol, enggak lah. Ya. Ini waktu-waktu berkah. Waktu apa? Sahur. Waktu nuzulil ilahi. An-nuzulil ilahi, waktunya Allah turun ke sepertiga langit, sepertiga malam terakhir Allah turun di langit dunia. Maka seorang berdoa kepada Allah memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Ya. Taib. Kemudian kita puasa. Puasa ada adab-adab yang harus diperhatikan. Yaitu adab-adab atau dua perkara yang harus ditinggalkan. Pertama, perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang kedua, perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala puasa. Pertama, perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang kedua, perkara-perkara yang bisa mengurangi atau menggugurkan pahala puasa. Karena Allah mengatakan uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Di malam hari silakan kalian menggauli istri kalian. Kemudian Allah berkata, kulu washrabu fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka di malam hari silakan gauli istri kalian. Kulu washrabu, makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Jadi Allah sebutkan 3 hal di malam hari yang boleh dilakukan. Menggauli istri, makan dan minum sampai terbit apa? Fajar. Dipahami kalau sudah terbit fajar lagi, maka tidak boleh lagi menggauli istri, tidak boleh makan, tidak boleh minum. 3 ini adalah pembatal puasa yang utama. 3 ini adalah pembatal puasa yang utama. Taib. Maka seorang ketika berpuasa tidak boleh makan dan minum dengan sengaja, apalagi berhubungan dengan istri dengan sengaja. Siapa yang makan dan minum dan berhubungan dengan istri dengan sengaja, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Oleh karenanya Az-Zahabi menyebutkan di antara dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar adalah berbuka puasa tanpa uzur. Berbuka puasa tanpa uzur syar'i. Ini dosa besar. Dan dalam satu hadis, ketika ada seorang sahabat berhubungan dengan istrinya dan dia sengaja tahu bulan Ramadan berhubungan dengan istrinya, maka dia ketakutan. Maka dia datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Ya Rasulullah, saya telah binasa. Rasulullah berkata, "Ma ahlakak?" Apa yang membinasakan engkau? Dalam riwayat dia berkata, "Ya Rasulullah, ihtaraqtu." Saya terbakar ya Rasulullah. Jadi merasa sesuatu yang besar. Ya, apa yang buat kamu terbakar, yang buat kau binasa? Kata dia,
Waqatu alam ra'ati fi Ramadan. Saya menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Kata para ulama, Rasulullah SAW tidak mengingkari perkataan dia setelah binasa. Karena memang dia terjumus dalam dosa besar. Rasulullah SAW juga tidak mengkritik ketika dia berkata saya terbakar. Karena memang dia terjerumus dalam dosa besar. Subhanallah. Orang beda-beda ya, orang beda-beda. Sempat saya pernah dengar tanya jawab salah seorang syekh di Arab Saudi ya. Itu pertanyaan sebagian orang, ya syekh, saya tidak bisa menahan syahwat saya di siang hari. Subhanallah. Sebagian orang memiliki apa? Syahwat yang berlebihan, tidak wajar, sehingga mudah untuk menggauli istrinya, dia tidak kuat menahan syahwat tersebut. Ya, sehingga dia akhirnya terjerumus dalam hal yang dilarang ya. Bagi sebagian orang mudah tidak berhubungan istri gampang ya. Gampang nanti malam juga bisa ya. Ya, tapi ada sebagian orang memang syahwatnya berkobar sehingga terkadang dia tidak bisa menahan syahwatnya sehingga bagi dia sulit untuk menahan syahwat ketika di siang hari. Seperti sahabat ini akhirnya terjerumus berhubungan dengan istrinya di siang hari. Maka dosa besar, maka harus bertobat dan harus bayar kafarah. Harus bayar kafarah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada dia, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Apakah kau mampu untuk memerdekakan budak? Karena dia melakukan dosa. Kafarahnya adalah memerdekakan budak. Kata dia, la, ternyata dia orang miskin, tidak punya budak ya Rasulullah. Gimana cara memerdekakan budak? Rasulullah bertanya lagi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kau mampu untuk bayar kafarah dengan puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak boleh batal sekalipun. Kalau batal hitungannya ulang lagi dari nol. Paham? 2 bulan berturut-turut tidak boleh batal, kecuali yang boleh untuk pembatalan. Misalnya dia safar, misalnya dia sakit, atau wanita misalnya dia haid, itu baru boleh. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i, tidak ada uzur, tidak boleh batal. Kapan dia sengaja batal di antara 60 hari tersebut, ulang lagi dari awal. Susah atau tidak? Susah. Dia mengatakan enggak bisa ya Rasulullah. Ini 1 bulan aja sudah melanggar, apalagi 2 bulan berturut-turut. Enggak bisa ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fahal tajidu it'ama sittina miskinan, atau fahal tastati an tut'ima sittina miskinan. Apakah kau mampu untuk memberi makan kepada 60 fakir miskin sebagai kafarah yang kau lakukan, kafarah dosa yang kau lakukan? Kata dia, la, tidak bisa ya Rasulullah. Jadi kalau orang berhubungan dengan istrinya di siang hari, pertama dia harus bertobat, kedua dia harus bayar kafarah. Kafarahnya tingkatan. Tingkatan pertama, kalau punya budak harus dia merdekakan. Atau dia punya uang beli budak, dia beli kemudian dia merdekakan. Tapi ini sudah tidak ada zaman sekarang. Maka berpindah pada tingkatan kedua, harus kalau dia mampu puasa 2 bulan berturut-turut, harus dia lakukan. Kalau dia tidak mampu, baru berpindah pada yang ketiga, yaitu memberi makan 60 fakir miskin. Ternyata orang ini juga tidak punya duit untuk memberi makan 60 fakir miskin. Famakatha Nabi pun terdiam. Sudah enggak ada pilihan yang keempat. Pilihan cuma 3. Fabainama nahnu ala dhalik utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fiha tamr wal araqu al miktal. Maka ketika Nabi sedang dalam kondisi demikian, tiba-tiba ada orang membawakan satu keranjang korma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina sa'il? Mana tadi laki-laki yang bertanya? Kata dia, ana ya Rasulullah, saya tadi yang bertanya Rasulullah. Kata Rasulullah, khudh fatasaddaq bihi. Ya udah, ambil ini, sedekahlah dengan korma ini. Sudah. Kafarahmu dengan sedekah dengan korma sekeranjang ini. Karena dia enggak punya apa-apa. Maka Rasulullah bersedekah sama dia untuk digunakan untuk berbayar kafarah. Kata dia, a'ala afqara minni ya Rasulullah? Apakah saya harus bersedekah kepada orang yang lebih miskin dari saya ya Rasulullah? Saya ini yang paling miskin, mau sedekah sama siapa lagi? Fa wallahi ma baina labataiha yuridul harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Kata dia, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada orang di kota Madinah ini yang paling miskin dari saya. Saya yang paling miskin ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fadhahikan Nabi SAW, Rasulullah tertawa, hatta badat an yabu, sampai terlihat gigi taring beliau. Summa qala at'imhu ahla, kalau gitu kasih makan keluargamu. Rasulullah SAW tertawa. Kenapa tertawa? Dia datang ketakutan, tidak punya apa-apa, pulang bawa modal untuk makan istri. Udah rezeki. Allah membuat dia tertakdirkan untuk melakukan pelanggaran, ternyata dapat bonus. Nanti jangan coba-coba. Baik. Jadi di antara hal yang batalkan puasa adalah berhubungan di siang hari. Yang dimaksud dengan berhubungan adalah ember masuk dalam sumur.
jika terjadi namanya jima. Jima itu jika kepala zakar. Zakar itu ada kepalanya, ada bawahnya. Kalau kepalanya yang tempat dipotong untuk sunat. Jika kepala zakar itu sudah masuk seluruhnya, hasyafa, masuk ke dalam kemaluan wanita, maka terjadi jima. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, idzal taqal khitanani, jika dua tempat khitan telah bertemu, maksudnya kepala zakar sudah tenggelam dalam kemaluan wanita, maka telah terjadi jima. Jika belum tenggelam seluruhnya, baru sepertiga, baru seperdua, atau baru masih di luar, terjadi ejakulasi, maka belum dikatakan apa? Jima. Faham? Faham enggak? Faham. Enggak ada siaran ulang, sekali saja. Sekali saja. Oleh karenanya, jika telah tenggelam seluruh kepala zakar, ya, bukan seluruh zakar, tapi kepala zakar saja, maka baru dikatakan jima, maka puasanya batal meskipun tidak ejakulasi. Meskipun tidak ejakulasi. Kenapa? Karena telah terjadi jima. Meskipun tidak ejakulasi, puasanya batal dan harus bayar kafarah. Tetapi sebaliknya, jika kepala zakar tidak masuk dalam kemaluan wanita, tidak tenggelam dalam kemaluan wanita, atau hanya sepertiga, seperdua, kemudian atau di luar lantas terjadi ejakulasi, maka puasanya juga batal. Dan dia berdosa, tapi tidak bayar kafarah. Tapi tidak bayar apa? Kafarah. Kenapa? Karena belum terjadi jima. Faham? Tidak ada siaran ulang. Faham? Taib, itu membatalkan puasa. Di antara hal-hal yang diikutkan dengan makna makan dan minum adalah impus. Impus kalau diberikan kepada seorang dianggap membatalkan puasa menurut pendapat yang lebih kuat. Karena fungsi impus adalah takziyah, memberikan gizi atau nutrisi sebagaimana yang diberikan oleh makanan. Makanya orang kalau tidak bisa makan diimpus, ya atau tidak? Impus berarti pengganti apa? Makanan. Maka siapa yang pakai impus batal puasanya. Demikian juga siapa yang transfusi darah, karena makanan berubah menjadi di dalam darah. Ketika ada seorang kurang darah, kemudian transfusi darah dari orang lain, maka batal puasanya. Dan kebanyakan orang yang diimpus atau yang transfusi darah orang sakit, itu tidak. Orang sakit boleh berbuka. Orang sakit boleh berbuka. Adapun suntik yang lain untuk pengobatan seperti insulin atau misalnya ada vaksin, itu tidak membatalkan puasa. Jangan suntiknya di mulut. Kalau di mulut batal. Kalau suntiknya. Dulu ada kawan diceritain, kawan dikasih botol, dokternya ini di suatu negara lah, saya tidak mau sebut negara, dikasih botol, dikasih suntik. Maksudnya tuh air suntiknya dimasukin sendiri, kemudian dia suntik dirinya sendiri. Tapi dia nggak ngerti dia. Baik, jadi intinya suntik ada dua. Suntik yang merupakan fungsinya impus pengganti makanan, maka suntik itu membatalkan apa? Puasa. Adapun suntik untuk obat, maka tidak membatalkan puasa. Paham? Tapi di antara makna makan dan minum adalah merokok. Dalam bahasa Arab merokok namanya syurbud dukhan, yaitu menghirup ya suatu zat yang dia berlezat-lezat dalam zat tersebut untuk masuk dalam dirinya. Masuk dalam dirinya. Ya. Maka merokok membatalkan apa? Puasa. Demikian juga para fuqaha menyebutkan seperti seorang misalnya ada bakar kayu gaharu, kemudian dia hirup dengan berlezat-lezat, maka puasanya batal. Maka puasanya batal karena itu ada zat-zatnya dan dia berlezat-lezat dalam mencium tersebut, kemudian masuk dalam paru-parunya, kemudian masuk ke dalam perutnya, mungkin bisa jadi sehingga batal puasanya. Lain halnya kalau kita lagi diam tahu-tahu ada mobil pakai diesel kemudian masuk ke hidung kita. Ini kita bukan batal puasa karena kita tidak berlezat-lezat. Karena memang tidak bisa dihindari, ya ini namanya darurat, maka ini tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.